Selamat berjumpa kembali di channel Betani Jakarta. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Hari ini kita boleh mendengar pengajaran ibadah online di YouTube Betani Jakarta. Saudara masih ingat saya mengajar tentang penghakiman. 2 minggu yang lalu penghakiman pertama sudah diajar, penghakiman kedua. Sekarang bagian saudara dan saya adalah penghakiman ketiga. Saudara harus nyimak ayat demi ayat karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saudara, kita tidak boleh main-main lagi ya. Tadi pagi saya sudah kasih firman persis seperti pengajaran hari ini. Firman yang tadi pagi saya kirim ke saudara-saudara semua. Hari ini pengajaran online, saudara nyimak, firmannya disimak, diulang-ulang ya. Kalau saudara belum paham, besok saudara ulang lagi, minggu saudara ulang lagi, akhirnya saudara paham. Sehingga saudara benar-benar mengerti tentang apa itu penghakiman. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh memberi pengajaran ibadah online di YouTube Betani Jakarta. Kami menyerahkan pengajaran ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pengajaran ini boleh menjadi berkat buat semua orang yang mendengarnya, buat semua orang yang melihat YouTube ini. Tuhan, berkati mereka, orang-orang yang ada di rumah, yang sedang mendengar, yang sedang melihat pengajaran ini. Kiranya Tuhan bukakan mata rohani mereka, telinga rohani mereka, hati mereka, supaya firman hari ini, pengajaran hari ini boleh jatuh ke tanah yang subur, boleh berbuah, boleh berakar, dan boleh dinikmati oleh semua orang yang mendengarnya ya Bapak. Berkati mereka semua Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, rencana Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Bangkitkan roh mereka, bangkitkan iman mereka. Saat mereka mendengar firman ini, bangkitlah semua iman mereka. Terima kasih ya Bapak, urapi hambamu ini, berkati hambamu ini, sehingga hambamu boleh berkata-kata karena kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang berkhotbah melalui lidah mulut bibir Anda. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Saya senang saudara sampai hari ini masih dalam lindungan Tuhan, masih dalam berkat yang dari Tuhan, sehingga saudara boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saya akan beri judul tentang hukuman terakhir dalam penghakiman ya. Penghakiman ketiga. Saudara, kita lihat firman Tuhan dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Saudara nyimak, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara punya iman karena saudara mendengar firman Tuhan. Saudara punya iman karena saudara mengerti firman Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus Roh Kudus memberi pengertian hari ini tentang penghakiman. Amin. Saudara nyimak ya. Ayo kita mulai dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Stop dulu sampai situ. Jadi di sini aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia duduk di atasnya. Dan dari hadapan lenyaplah bumi dan lenyaplah langit. Saudara lihat, bumi dan langit akan lenyap dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, baik yang besar maupun yang kecil, berdiri di depan tahta itu.
di depan tahta itu. Ini Yesus raja di atas segala raja. Dia duduk di tahta yang luar biasa yang Tuhan Allah sudah siapkan. Nah, dia duduk di atas tahta itu untuk menghakimi. Di sini untuk menghakimi apa? Lalu dia membuka semua kitab-kitab. Semua kitab. Jadi seluruh dunia ini akan dihakimi oleh Yesus. Semua kitab, baik Alkitab, baik Al-Quran, baik semua kitab-kitab yang ada di muka bumi ini akan dibuka. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu buku kitab kehidupan. Kitab kehidupan hanya Tuhan yang tahu, ya. Nah, lalu dan orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Jadi perbuatan saudara dan saya di sini akan dipertanggungjawabkan, akan diminta pertanggungjawaban, baik pekerjaan yang kecil, perkataan yang kecil maupun perkataan yang besar. Saudara akan dihakimi lewat perbuatan dan perkataan saudara. Amin. Lanjut. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, amin. Di ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Jadi di dalam laut, roh orang mati roh maut akan menghampiri orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Jadi laut akan naik dan akan membinasakan semua umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya, ya. Jadi mati karena laut, dihakimi menurut perbuatannya juga. Lalu saudara lihat, maut ini roh. Jadi roh maut akan menghampiri orang-orang melalui laut, ya. Roh maut itu menghampiri orang-orang yang di muka bumi ini melalui air laut. Dan yang ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut, jadi maut dan kerajaannya itu dilemparkan ke dalam lautan api nanti setelah penghakiman. Itulah kematian yang kedua, dan kematian kedua lautan api. Di ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis. Saudara lihat, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wah, mengerikan saudara. Jadi saudara jangan sampai kita sudah hidup di muka bumi ini, sepertinya kita berbuat baik, sepertinya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi hati kita masih ke kiri dan ke kanan. Masih hati kita belum suci, belum kudus. Akhirnya di sini di ayat 15 akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ini penghakiman terakhir, ya. Amin. Nah, hari ini kita akan membuka tentang perumpamaan, ya. 2 minggu yang lalu saya sudah belajar bahwa saya sudah mengajar tentang penghakiman, bahwa yang akan dihakimi oleh Kristus, yaitu yang diajarkan oleh Kristus tentang perumpamaan. Perumpamaan apa saja, Bu? Yang pertama, perumpamaan memisahkan domba dan kambing. Yang kedua, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saya udah ajarkan. Nah, sekarang penghakiman yang ketiga, pemisahan antara gandum dan ilalang. Saudara lihat, kita akan dipisahkan perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saudara simak pelan-pelan. Silakan. Matius 13 ayat 24 sampai 30, perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tuh, dengar.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain, ya. Kemarin perumpamaan tentang pemisahan domba dan kambing. Sekarang kemarin lagi perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan gadis bodoh. Sekarang perumpamaan hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang. Ya, lanjut di ayat 25. Ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudara lihat, tetapi pada waktu semua orang tidur, dia ada yang datang, yaitu musuh, menaburkan benih-benih lalang di antara gandum-gandum. Nah, musuh itu siapa? Iblis, kuasa kegelapan. Ya, saat saudara tidur itu ditabur. Saat saudara lengah ditabur. Saat saudara lagi nyaman ditabur. Yaitu benih-benih ilalang. Lanjut di ayat 26. Ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Nah, tuh kelihatan. Tetap gandum mulai tumbuh, ilalang juga ikut tumbuh. Lanjut. Ayat 27. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Di manakah lalang itu? Ya, terus? Dari manakah? Ayat 28, jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tuh, di situ dikatakan bahwa lalang dan gandum akan tumbuh. Ya, kenapa? Karena di ladang itu akan ditabur benih-benih yang baik. Tapi ada juga yang menabur benih yang jahat. Siapa yang menabur? Adalah musuh. Nah, hamba-hamba itu tanya, maukah Tuan pergi mencabut lalang itu? Di ayat 29 dikatakan. Ayat 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, Tuhan gak mau saudara dan saya mencabut gandum. Karena kalau gandum belum matang, belum waktunya, Tuhan suruh dicabut, akhirnya ilalang ikut kecabut. Jadi seperti itu. Kalau ilalang yang dicabut, gandumnya ikut kecabut. Jadi tunggu saatnya, tunggu waktunya Tuhan. Apa sih Bu maksudnya? Tunggu waktu Tuhan akan ambil nyawa orang itu. Tunggu waktu Tuhan akan menjemput kematian. Tunggu waktu Tuhan akan mengangkat rapture ke surga. Di sini suruh menunggu. Tetapi ia berkata jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Kalau dicabut, jadi gandum itu bisa tercabut, padahal belum waktunya. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, dia ikut kecabut. Gandumnya ikut kecabut, lalangnya ikut kecabut, padahal itu belum waktunya. Di ayat 30, lanjut. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, di sini Tuhan Yesus maunya gandum dan ilalang tetap bertumbuh bersama. Amin. Nah, di sini nanti akan diuji saudara gandum atau ilalang. Nanti itu pilihan ada di saudara. Jadi saudara cek poin-poinnya, apakah kita termasuk yang gandum atau ilalang, ya? Karena nanti saatnya Tuhan cabut, waktu kematian atau waktu waktu rapture, ya itu nanti kelihatan. Dicabut berikut ilalangnya atau dicabut gandumnya aja. Tapi kalau saudara ilalang, saudara dicabut itu akan dibakar. Di sini dikasih tahu berkas-berkasnya untuk dibakar. Ya, kumpulkan dahulu lalu ikat berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu di dalam lumbungku. Kumpulkan gandum itu di dalam lumbungku. Untuk apa? Untuk dihakimi. Amin. Nah, saudara kita lihat orang yang menabur benih yang baik adalah anak manusia. Jadi orang yang menabur benih baik adalah anak manusia. Ladangnya yaitu dunia. Jadi dunia ini
diperumpamakan, Tuhan Yesus bilang ini ladangnya. Nah, yang menabur benih baik itu adalah anak manusia. Benihnya itu adalah Injil kebenaran, yaitu firman Tuhan yang ditabur oleh Tuhan Yesus. Jadi Injil kebenaran ditabur oleh Tuhan Yesus sendiri melalui hamba-hambaan, melalui kesaksian, melalui penginjil, melalui pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Nah, itu yang menabur adalah Tuhan Yesus sendiri melalui mereka. Pekerjaannya penabur, yaitu hamba-hamba Tuhan. Pekerjaannya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai saksi, sebagai orang Kristen yang harus menjadi berkat buat semua orang, itu disebut penabur, ya. Orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan seperti itu. Benih yang baik itu yaitu anak-anak kerajaan Allah. Ketika benih itu ditabur, yaitu firman Tuhan, itu akan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Benih itu akan tumbuh, disebut gandum. Nah, itu akan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Lalang adalah anak-anak si jahat. Saudara tahu, lalang itu kita buka di Matius 13 ayat 38 sampai 40, bahwa lalang adalah anak-anak si jahat. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Silakan. Matius 13 ayat 38 sampai 40. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Ya. Ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Nah, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi saudara ingat, musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Tapi benih yang baik adalah Tuhan Yesus sendiri. Lanjut. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Nah, para penuainya adalah malaikat. Nanti akan dituai pada akhir zaman. Gandum dan ilalang akan dituai oleh malaikat pada akhir zaman. Tapi yang menabur siapa? Hamba-hamba Tuhan, ya. Yang menabur benihnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Lanjut di ayat 40. Ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Nah, maka seperti lalang, ingat, lalang itu dikumpulkan dan dibakar. Jadi kalau saudara pilih jadi lalang, akan dikumpulkan lalu dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Jadi pada akhir zaman yang lalang itu udah langsung masuk ke dapur api, ya. Jadi udah tahu ini bakalan larinya ke sana, dipisahkan, dan lalang pasti udah lari ke sana. Nah, yang akan dihakimi yaitu lalang dan gandum. Tapi di sini dikasih tahu kalau lalang itu dia akan otomatis dibakar ke dalam api, ya. Nah, saudara lihat, akhir zaman ini adalah banyak penyesat bekerja ekstra. Wah, banyak pekerja-pekerja yang ekstra, yaitu penyesat-penyesat. Baik penyesat melalui pengajaran, penyesat melalui karakter, penyesat melalui tingkah laku, penyesat melalui mulut, bibir, perkataan, perbuatan. Itu banyak sekali, ya, di muka bumi ini. Ya, akhir zaman ini banyak para penyesat bekerja ekstra, lebih cepat dari hamba-hamba Tuhan untuk menabur benih gandum dan ilalang. Kita lihat, untuk menabur benih gandum dan ilalang. Jadi pekerja-pekerja yang penyesat itu, dia akan menabur untuk menjadi gandum atau ilalang. Dia tabur, dia akan menabur kerja keras, ya. Kita buka di Yohanes 1 ayat 7 tentang penyesat. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Tuh, amin. Ya, jadi saudara tahu penyesat itu adalah antikristus, orang yang diurapi, ya. Dari kita sendiri, dari orang-orang yang ada di gereja antikris, ya. Nah, di sini dikasih tahu, Yohanes berkata banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, dan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia tidak mengakui bahwa Yesus Kristus
datang sebagai manusia. Dia adalah si penyesat dan antikris, ya. Orang-orang yang punya roh antikris di situ. Orang-orang mana? Orang-orang dalam, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah dibaptis. Nanti antikris berasal dari situ, ya. Nah, karena itu kita harus selalu waspada pada penyesat-penyesat yang akan dihancurkan. Ialah benih-benih yang sebenarnya. Jadi penyesat-penyesat itu akan menghancurkan benih-benih yang sebenarnya ditanam. Kita buka di Matius 13 ayat 41 sampai 42. Matius 13 ayat 41 sampai 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Nah, itu lihat, orang menyesatkan semua orang melakukan dari kejahatan dari dalam kerajaannya. Lanjut di 42. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, semua akan dicampakkan ke dalam dapur api, ya. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Karena, kenapa seperti ini? Karena tidak sedikit orang yang hidup benar bergumul dengan kejahatan. Apa yang terjadi di sekitar kita hidupnya. Jadi orang ini benar, tapi bergumul dalam kehidupan kejahatan. Nah, ini taburan benih-benih si jahat, benih-benih dari iblis seperti ini. Jadi orang benarnya terhimpit. Oleh kenapa? Oleh kejahatan-kejahatan yang ada di sekelilingnya. Jadi hidupnya terhimpit. Akhirnya orang benar bisa cuma sedikit. Kita buka di 2 Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. 2 Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, di sini dikasih tahu oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita. Kebenaran apa? Kebenaran adalah firman Tuhan. Saudara kalau jarang dengar firman, saudara kalau jarang baca firman, tidak merenungkan, baca aja lewat. Direnungkan firman Tuhan 1 kali, 2 kali, 3 kali baru saudara selesai dari satu perikop. Saudara ulang lagi. Nah, itu adalah benih. Itu adalah kebenaran. Saudara dan saya bukan orang benar, tapi saudara dan saya orang berdosa yang dibenarkan oleh firman Tuhan, yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita jadi orang benar mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Akhirnya kita di mata Tuhan disebut orang benar. Saudara dan saya ingin mau jadi orang benar, saudara harus latih diri saudara, harus punya komitmen untuk tetap membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah sendiri yang membenarkan kehidupan kita. Jadi seperti itu, ya. Di sini dikatakan karena kebenaran tetap di dalam kita, tetap di dalam saya, tetap di dalam saudara. Kalau saudara membacanya, kalau saudara tidak membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara mau jadi orang benar? Ya, lihat mulai sekarang saudara yang jarang baca firman, jarang mendengarkan khotbah, saudara bertobat. Ini penghakiman berbicara tentang kebenaran. Begitu seperti itu, ya. Di berikutnya, di ayat 3-nya. Ayat 3, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tuh, saudara lihat, puji Tuhan. Yesus berbicara bahwa kebenaran tetap ada di dalam kita. Ditambah kasih karunia plus bonusnya, kasih karunia dan rahmat, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kunci kerajaan surga. Jadi saudara sudah mendapat kebenaran yang tetap di dalam kita. Saudara plus punya kasih karunia, ditambah lagi rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Saudara dapat damai sejahtera. Saudara punya kekayaan segitu banyaknya, punya duit banyak. Kalau tidak ada damai sejahtera, saudara tidak punya kunci kerajaan surga. Saudara biar hidup susah, banyak utang, tapi saudara bertanggung jawab atas perbuatan saudara. Saudara ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu ada kasih karunia, itu plus yang dari Tuhan. Bonus-bonus yang Tuhan berikan ketika saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Kasih karunia bergerak, ya, kasih dikejar,
ketika saudara baca firman Tuhan, saudara sedang mengejar kasih. Amin. Kasih karunia diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya kasih karunia, tapi damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dalam kebenaran dan kasih. Kebenaran di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Seperti itu. Di dalam realita hidup kita sering menemui banyak orang-orang yang memiliki perilaku seperti Yesus. Sepertinya di gereja memberi sumbangan, tetapi cara mereka hidup di rumah, di lingkungan, mereka tidak seperti karakter Kristus. Mereka egois, mereka sombong, mereka pelit. Nih, orang pelit nggak bisa masuk kerajaan sorga. Orang sombong, orang egois tidak bisa masuk kerajaan sorga. Ya, orang yang tidak jujur dan suka meremehkan kekudusan, tidak hidup kudus, ini tidak bisa melihat Allah. Jadi, saudara lihat, kelihatannya dia seperti orang-orang yang sungguh-sungguh rohani, ya, di realita hidup ini. Dia ikut perilakunya kelihatannya seperti Yesus, ikut nyumbang, ikut melayani, ikut kebaktian setiap hari, tapi hatinya jahat. Di rumah dia hatinya egois, pemarah, sering bersungut-sungut. Terus mereka juga hidup bukan karakter Kristus yang nampak, pelit, tidak jujur, suka meremehkan orang lain, juga suka meremehkan kekudusan. Hati-hati saudara. Jadi pelayanan saudara sia-sia. Saudara melayani, tapi saudara tidak hidup kudus. Saudara melayani, tapi perilaku, perbuatan saudara tidak mencerminkan Kristus. Saudara melayani, kelihatannya rohani, tapi saudara tidak rohani. Kenapa? Di rumah marah-marah, di rumah meremehkan istri atau meremehkan suami. Saudara tidak jadi tanggung jawab istri, tidak dikerjakan, tanggung jawab suami tidak dikerjakan, sia-sia semua. Tidak ada gunanya, ya. Jadi saudara pelayanan yang sia-sia seperti itu. Nanti saudara yang seperti ini, saudara gandum tapi dipengaruhi oleh ilalang. Yang muncul bukan karakter Kristus tapi karakter ilalang. Benih-benih yang ditanam oleh iblis, yaitu jadi egois, jadi sungut-sungut, jadi pelit, jadi tidak jujur, jadi cemas, jadi penakut, jadi stres. Nah itu taburan si jahat seperti itu, ya. Nah, kehadiran lalang jelas mengganggu keberadaan gandum. Tadi keberadaan gandum adalah benih yang ditanam, yang ditabur oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, benih-benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan Allah. Kehadiran lalang jelas mengganggu keberadaan gandum. Kita buka di Matius 13 ayat 27 sampai 30. Matius 13 ayat 27 sampai 30. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Nah, lihat, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menabur, di sini dilihat, loh, kan Tuhan udah menaburkan benih yang baik. Dari mana kok bisa tumbuh ilalang? Nah, di situ dikatakan di ayat 28-nya. Ayat 28, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Lanjut. Ayat 29, tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kau mencabut lalang itu. Nah, jadi Yesus gak setuju kalau gandum dicabut, lalang dicabut, karena dua-duanya akan bisa tercabut karena belum waktunya Tuhan. Di ayat 30. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, amin. Nah, ilalang telah menghancurkan kehidupan mereka, kehidupan gandum. Ilalang akan selalu menghancurkan, ya. Di sini ilalangnya itu bukan ilalang seperti di Indonesia rumput-rumput itu, tapi ilalangnya di sana di Timur Tengah itu seperti gandum, bentuknya seperti gandum. Jadi sulit membedakannya, ya.
Jadi ilalang itu mirip gandum. Bentuknya juga apanya mirip di sana seperti itu. Jadi di sini dikatakan Yesus menjawab, biarkan tumbuh bersama. Ya, kenapa? Karena lalang akan menghancurkan kehidupan mereka. Lalang akan menghancurkan gandum karena mereka saling mengikat. Siapa yang lebih kuat, gandum atau lalang? Kalau saudara jadi gandum, saudara harus sikap firman Tuhan, harus punya kekuatan kebenaran. Tadi dikasih tahu, Yesus bilang kebenaran akan menyertai, akan tinggal di dalam kita. Tapi kalau saudara tidak punya kebenaran, saudara akan tergilas menjadi ilalang, bukan jadi gandum lagi. Kenapa? Karena mengikat, dipengaruhi untuk dihancurkan. Gandum-gandum yang ditabur oleh Tuhan Yesus sendiri, dipengaruhi, dihancurkan oleh dunia ini, akan tergilas. Saudara akan melawan Tuhan kalau saudara mengasihi dunia ini. Jadi kalau saudara terlalu mengasihi pekerjaan, terlalu mengasihi uang, terlalu ketakutan hidup, terlalu egois, terlalu cemas, terlalu marah-marah, terlalu pelit, saudara ikuti dunia ini, saudara sedang melawan Tuhan. Nah, itu pekerjaan apa? Benih-benih ilalang sudah transfer ke saudara. Benih-benih ilalang sudah mempengaruhi hidup dan karakter saudara. Jadi seperti itu ya. Jadi lalang akan menghancurkan kehidupan saudara yang sebagai gandum. Yesus menjawab, biarkan mereka tumbuh bersama sampai panen, kata Yesus. Nanti panennya kapan? Akhir zaman. Malaikat yang akan memanennya, Tuhan Yesus sendiri yang melihatnya ya. Yesus lebih tertarik dengan bagaimana gandum tetap tumbuh. Yesus tertarik gandum harus tetap tumbuh. Yesus nggak pusingin ilalang tumbuh di samping-sampingnya, ilalang tumbuh di sekitarnya. Yesus nggak pusingin. Yesus tertarik ilalang tetap bertumbuh. Bertumbuh apa, Bu? Bertumbuh rohaninya. Bertumbuh apa, Bu? Bertumbuh karakternya semakin baik, perbuatan baik semakin nampak. Dari mana? Dari kasih karunia, dari damai sejahtera, dari roh Allah yang tinggal di dalam diri saudara dan saya. Itu yang Tuhan fokus, Tuhan lebih penting, Tuhan lebih tertarik. Yesus lebih tertarik bagaimana gandum tetap bertumbuh daripada memusnahkan ilalang. Ya, ternyata Yesus lebih tertarik dengan orang-orang yang mempunyai hati remuk, hati rendah hati, mempunyai hati yang taat, hati yang bijaksana, hati yang mau mengasihi, hati yang punya roh kebenaran, karena kebenaran tinggal di dalam diri saudara dan saya, hati yang punya damai sejahtera, punya kasih dan sukacita. Ya, itu semua akan diberikan kasih karunia itu. Jadi Yesus tertarik kepada gandum yang bertumbuh. Yesus mengajar kita untuk belajar bertahan. Bertahan di tengah anak dan tetap bertumbuh. Tetap harus bertumbuh walaupun kita di tengah-tengah ilalang yang akan menghancurkan kita harus tetap bertumbuh, kata Yesus. Yesus ingin kita fokus untuk hidup berdampingan dan bertumbuh dengan ilalang, dan jangan fokus untuk menyingkirkan ilalang. Saudara, jangan fokus untuk kenapa ya saya tuh hidupnya masih susah, kenapa ya saya hidup kok berdosa lagi, kenapa ya saya seringnya marah-marah, kenapa saya egois, kenapa saya tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Mikirin ilalang, mikiran taburan yang ditanam oleh iblis. Saudara, jangan berfokus ke situ. Tuhan Yesus bilang, fokuslah tentang pertumbuhan gandum, fokuslah tentang pertumbuhan rohani saudara dan saya. Fokuslah ke Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang fokus ke Tuhan. Dalam berlomba aja Yohanes bilang harus fokus ke Tuhan. Ini ilalang dan gandum harus bertumbuh fokus ke Tuhan. Jangan mikirin ilalang. Di sini Tuhan berkali-kali fokus. Kalau saudara nggak fokus, akhirnya saudara gagal fokus. Kenapa? Saudara akan terseret oleh ilalang yang akan menghancurkan saudara dan saya. Ya, hiduplah berdampingan dengan dan bertumbuh dengan ilalang, dan jangan fokus memikirkan ilalang.
kata Yesus gitu. Yesus mengajarkan pertumbuhan lebih penting. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan rohani saudara dan saya lebih penting karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau saudara dan saya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara dan saya harus siap sedia. Nggak bisa main-main. Ya, karena pertumbuhan rohani lebih penting. Tuhan Yesus bilang, daripada menyingkirkan ilalang. Kita buka di Matius 13 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lihat, di Matius dikatakan pada waktu itu orang-orang benar, orang-orang yang gandum, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang mempunyai kasih karunia, orang-orang yang mempunyai hidup sukacita damai sejahtera, yang tadi dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Ini pada waktu itu orang-orang yang benar akan bercahaya seperti Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi gandum-gandum yang akan dicabut oleh malaikat, yang akan dituai oleh malaikat, dia mempunyai cahaya sendiri. Nanti dipisahkan, otomatis dipisahkan nanti pada akhir zaman. Ya, gadis 5 darah bijaksana sama bodoh juga terpisah, gandum dan ilalang terpisah, domba dan kambing terpisah. Perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan surga seperti itu. Ya, di sini nanti kelihatan orang-orang yang menjadi gandum dia akan bercahaya. Salah satu sikap lalang adalah mengecohkan dan menyesatkan. Tadi saya udah bilang, lalang akan menyesatkan, mengecohkan. Jadi saudara mesti siap, ya, tetap harus hidup di kiri kanan ada ilalang, saudara tetap hidup. Tapi fokuslah ke pertumbuhan rohani, fokuslah ke iman, fokuslah percaya kepada Tuhan, fokuslah ke Tuhan Yesus. Yang Tuhan inginkan seperti itu. Orang-orang yang tumbuh seperti lalang, mereka akan terlihat rohaninya. Ternyata mereka walaupun rohani, tapi mereka suka memfitnah orang, punya maksud jahat, ya, punya bisa menikam orang dari belakang dalam pekerjaan, bisa cari muka. Ini orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi dia terpengaruh oleh ilalang seperti ini. Terus pura-pura baik. Nah, hati-hati, mau hamba Tuhan, mau pendeta pura-pura baik, padahal dia jahat hatinya. Ya, jadi saudara dan saya kalau punya hati jahat, tidak punya hati baik, tidak punya hati yang suci, yang kudus, saudara tidak bisa melihat Allah. Jadi yang Tuhan tuntut bukan pelayananmu, berapa banyak jiwa yang harus saudara masuk. Nanti itu urusan mahkota kalau saudara tetap memberitakan jiwa. Tapi saudara punya hati, walaupun saudara seorang pelayan, saudara seorang hamba Tuhan, kalau punya hati jahat, saudara udah terpengaruh dengan ilalang, saudara akan dibakar, ya, seperti itu. Lalu mereka baik, cantik, tampan, itu semua bisa dimanipulasi. Kelihatannya dia baik, kelihatannya dia tampan, ternyata mereka adalah serigala berbulu domba. Pura-pura baik, pura-pura sayang, pura-pura menasehati, padahal dia sendiri melakukan kejahatan, ya. Jawab Yesus memiliki beberapa makna. Nih jawaban Yesus. Kalau saudara ingin jadi gandum, tadi sudah dikasih tahu tentang kebenaran hidup di dalam diri saudara, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita juga harus ada di dalam diri saudara. Nah, di sini Yesus menjawab lagi, memilikilah makna seperti ini. Ya, ada berapa paket nih? Ada 8 paket. Paket pertama, ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagi kamu. Saudara harus belajar mengampuni orang, ya, yang mendatangkan kesusahan bagi kamu, yang menyakitkan hati kamu, yang menghina kamu, yang memfitnah kamu, ya. Saudara harus belajar, paket pertama saja saudara harus belajar. Ampuni orang yang mendatangkan kesusahan bagi kamu. Yang kedua, hanya Yesus yang bisa membedakan lalang dan gandum. Kelihatannya kita nggak bisa membedakan, oh ini hamba Tuhan yang baik, ini hamba Tuhan yang jahat, nggak bisa. Karena kita manusia, ya, nggak bisa kelihatan. Tapi nanti Tuhan Yesus sendiri yang bisa membedakan lalang dan gandum dalam penghakiman nanti di akhir zaman.
Yang ketiga, Yesus sendiri akan memisahkan pada waktunya. Setelah dipanen oleh malaikat, Yesus sendiri akan memisahkan pada waktunya, yaitu saat penghakiman nanti. Paket yang keempat, hanya Yesus yang bisa melihat jauh ke dalam hati manusia. Jadi sekali lagi Yesus cuma melihat hati. Saudara lihat Daud orang nggak berpikir bahwa dia akan jadi raja. Dari bentuknya, dari apanya udah kalah semua sama kakak-kakaknya. Dan gak mungkin dia jadi raja. Gak pantas bentuknya aja seperti itu. Casingnya seperti itu. Gak tampan, gak gagah. Tapi Tuhan lihat hati. Saudara dan saya, modal kita adalah di hati. Hati kita baik, hati kita kudus. Di sini dikatakan hanya Yesus yang bisa melihat jauh ke dalam hati manusia. Hanya Yesus juga yang bisa membedakan dengan jelas. Yesus bisa membedakan hati saudara dan saya baik di mata Tuhan apa enggak. Paket kelima, sekalipun keberadaan lalang berbahaya, namun keselamatan gandum adalah sesuatu yang pasti. Lalang berbahaya, lalang akan menghancurkan, namun keselamatan gandum adalah sesuatu yang pasti. Jadi keselamatan gandum itu pasti. Tidak ragu-ragu lagi. Kenapa? Karena di dalam keselamatan gandum, Tuhan bilang pertumbuhan gandum Tuhan tertarik, pertumbuhan rohani yang Tuhan tertarik. Karena Amsal berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan firman. Jadi saudara dan saya akan binasa kalau saudara nggak kenal firman Tuhan. Kalau saudara cuma jadi orang Kristen yang rutinitas, yang cuma datang, dengar, pulang, nggak dapat apa-apa, itu saudara akan tergilas oleh ilalang. Tapi saudara, Tuhan Yesus fokus tentang pertumbuhan gandum. Di sini dikatakan sekalipun keberadaan lalang berbahaya, namun keselamatan gandum adalah sesuatu yang pasti. Jadi keselamatan, Tuhan sudah beri keselamatan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sama Allah, memisahkan kita dengan Tuhan Yesus, karena keselamatan sudah diberikan. Jadi jangan sampai saudara dihancurkan oleh ilalang. Kita buka di Matius 13 ayat 30 bahwa keselamatan gandum adalah sesuatu yang pasti. Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, Matius berbicara, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sampai waktu menuai di akhir zaman. Yang menuai adalah malaikat. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, pada malaikat, kumpulkanlah dahulu lalang. Yang dikumpulkan lalang dulu, bukan gandum dulu. Kumpulkan dahulu lalang itu, ikat. Jadi kuasa kerajaan iblis, kuasa penyesat, kuasa roh jahat, kuasa maut itu akan disatukan dulu. Ya, diikat. Ya. Berkas-berkasnya untuk dibakar. Nanti dipisahkan, dia diikat untuk dibakar. Kemudian yang kedua, pekerjaan kedua malaikat, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, kumpulkan gandum itu, taruh di lumbungnya Tuhan, di tempat yang Tuhan sudah siapkan. Maksudnya seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan anak-anak Allah harus hidup berdampingan dengan lalang. Bu, berdampingan dengan lalang maksudnya apa sih? Lalang itu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya juga kepada Tuhan, tapi hidupnya mengasihi dunia ini. Hidupnya lebih dominan ke dunia ini. Itu lalang disebut. Orang-orang yang lebih mengutamakan dunia ini daripada Tuhan. Bergereja tetap, melayani tetap, tapi itu rutinitas, bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena melayani untuk Tuhan, bukan hidup karena Tuhan. Hidupnya untuk apa? Untuk uang, untuk cari uang, untuk anak, untuk keluarga. Hidupnya seperti itu. Padahal hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Jadi saudara hidup itu karena Kristus. Apapun yang saudara lakukan untuk Kristus, bukan untuk manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa anak-anak Allah harus hidup berdampingan dengan lalang.
yaitu lalang adalah pencemooh, penghancur, ya, penyesat, orang-orang yang tidak percaya. Nah, contohnya soal pernikahan aja. Orang-orang yang sudah nikah diberkati Tuhan. Rencana Tuhan mau terjadi di dalam muka bumi karena pernikahan. Tahu-tahu cekcok sedikit minta cerai. Salah sedikit suaminya atau istrinya ribut, udah cerai aja. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Itu sudah menentang Allah. Akhirnya apa? Saudara lihat, itu aja banyak orang cerai, banyak orang kawin cerai. Gak apa-apa, ini mah udah zamannya seperti ini. Gak apa-apa, masa kita mau hidup seperti ini? Emangnya kita hidup di dunia ini sekali gak kepengen bahagia? Kita kan kepengen bahagia, kalau kita gak cocok ya udah cerai aja. Masa kita mau tersiksa sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek kita hidup begini, gak bahagia? Nah, saya banyak dengar dari orang-orang yang cerai, dia berkata gitu. Kita hidup di dunia kan pengen bahagia, tapi kalau tiap hari ribut, tiap hari begini, ya akhirnya lebih baik cerai. Dia sedang menantang Tuhan. Jadi barang siapa yang mengasihi dunia ini, dia sedang melawan Tuhan. Barang siapa mengasihi orang, mengasihi istri, mengasihi suami, tapi bukan karena mengasihi Tuhan, itu akan ribut dan akan cerai pasti. Seperti itu. Jadi saudara harus bekali pertumbuhannya, gandumnya. Yesus fokus kepada pertumbuhan gandum. Itu yang Yesus mau. Tapi keadaannya sekarang gimana? Mendingan cerai, Bu. Hidup cuma sekali, kita mau sampai nenek-nenek berantem terus, hidup seperti di neraka. Padahal saudara, kalau saudara berubah, suami berubah, istri berubah, itu bisa hidup kudus. Berkat Tuhan juga turun kalau saudara dan suami bisa bersatu, anak bisa bersatu, berkat Tuhan akan turun. Kalau ribut terus ya nggak bakalan bisa berkat turun seperti itu. Ya, jangan sekali-kali khawatir, takut disingkirkan oleh ilalang ya. Contohnya, Bu, saya ingin kaya, kerja terus, usahanya pengen berhasil, kerja terus, nggak mikirin Tuhan, nggak mikirin pelayanan Tuhan, nggak mikirin ke gereja bagaimana, punya uang dikumpulin terus sampai banyak, sampai kaya, padahal mati nggak dibawa. Tapi tidak ada waktu untuk memberkati. Ya, waktu domba dan kambing dikasih tahu, pada waktu orang itu sakit, kamu menengok, pada waktu orang itu di penjara, kamu menjenguknya, pada waktu orang itu kelaparan, kamu memberi makan. Tapi orang ini pelit, cuma cari kekayaan, kerja terus, tidak mikirin firman Tuhan, tidak peduli dengan orang lain. Saudara akan dihakimi di situ. Ya, saudara akan dihakimi di situ. Dan orang-orang gandum ini banyak terpengaruh oleh ilalang. Akhirnya menentang Tuhan. Ya, melawan Tuhan. Lewat pernikahan jadi cerai, lewat bekerja, suruh pelayanan, enggak Bu, sibuk. Suruh pelayanan, waduh, jangan saya lain aja. Nah, saudara urusannya sama Tuhan. Seperti itu. Kalau disuruh gembala, saudara harus siap. Gembala juga nggak nyuruh sembarangan. Disuruh sama hamba Tuhan, saudara harus siap sebagai pelayan. Ya, jadi nanti saudara akan dihakimi di situ. Jangan main-main, saudara. Hidup tinggal sebentar lagi. Jadi saudara siap atau nggak siap, saudara suruh kesaksian. Aduh, nggak bisa Bu, saya nggak bisa kesaksian. Nggak mau, yang lain aja dulu. Nah, saudara siap, nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ya, jadi saudara yang tidak mau melayani, disuruh tidak mau, suruh nengok orang sakit juga tidak mau, suruh doain orang tidak mau, suruh khotbah juga tidak mau, suruh kesaksian juga tidak mau. Saudara siap-siap. Ya, saudara harus bertobat. Kalau nggak bertobat, sebentar lagi Tuhan Yesus datang, saudara nggak terangkat. Amin. Saudara mau nggak terangkat? Itu pilihan ada di saudara ya. Jangan sekali-kali khawatir dan takut disingkirkan oleh ilalang. Di paket ke-8 terakhir, keselamatan anak-anak Allah dijamin oleh Allah sendiri. Jadi keselamatan sebagai gandum ya udah dijamin sama Allah sendiri. Tapi kalau saudara hidup benar dan hidup dibenarkan oleh firman Tuhan, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kasih, saudara kejar kasih, hidup di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, hidup di dalam kesucian dan kekudusan, itu sudah dijamin.
oleh Allah sendiri. Amin. Sampai di sini dulu firman Tuhan tentang penghakiman yang ketiga. Nanti ada penghakiman yang keempat dan sampai penghakiman yang kelima. Kalau saudara belum tahu penghakiman yang pertama dan kedua, saudara buka di channel Betani Jakarta tentang penghakiman. Ya, yang khotbah saya sendiri, saudara lihat, cari di situ. Penghakiman pertama, kedua, ini yang ketiga. Nanti yang keempat adalah pemisahan orang benar dan orang jahat. Dan yang kelima terakhir, hamba yang malas akan menghamburkan talenta. Nanti saya akan bahas di situ. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan biarlah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus, firman ini boleh tertanam, termaterai di hati mereka. Berkati mereka yang mendengarnya, berkati di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah roh Tuhan, roh Allah sendiri yang menjamah mereka, yang memulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Orang-orang yang hidup dikasih karunia Tuhan. Orang-orang yang hidup mempunyai sukacita dan damai sejahtera. Orang-orang yang mengejar kasih Tuhan, sehingga kasih di dalam hidup dia boleh mengalir di dalam kehidupannya. Baik hamba-hamba Tuhan, baik pelayan, baik penginjil, baik orang-orang Kristen yang akan menjadi saksi, biarlah Tuhan sendiri yang menaruhkan ke dalam hati mereka, untuk mereka boleh bertobat, untuk mereka boleh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mereka mendengar, bukan hanya mereka membaca firman Tuhan, tapi mereka mempunyai karakter Kristus menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, sampai ketemu lagi hari Minggu.